wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina, NIM 2123024647. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul yaitu mengenal bagian bunga dan fungsinya. Untuk menerangkan bunga, di sini saya menggunakan bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna, yaitu bunga sepatu. Langsung saja kita mengenal bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada kepala putih, yang kedua tangkai putih, yang ketiga kepala sari, yang keempat benang sari, yang kelima ada mahkota, yang keenam biji atau buah, yang ketujuh dasar bunga, yang kedelapan kelopak, dan yang kesembilan tangkai bunga. Nah, untuk kepala putih dan tangkai putih ini jadi satu kesatuan dan nanti akan kita sebut sebagai putih. Mari kita pelajari fungsi bagian-bagian bunga sepatu. Yang pertama kita bahas yaitu benang sari berfungsi sebagai alat perkembangan bagian jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tangkai sari, kepala sari, dan ada juga serbuk sari. Serbuk sari ini yang mengandung sel jantan. Yang digunakan proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Bagian yang kedua yaitu ada fungsi putik sebagai alat perkembangan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putih. Bagian yang ketiga yaitu ada mahkota. Fungsinya untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga yaitu berwarna-warni dan bisa dinikmati oleh manusia. Bagian yang keempat ada kelopak, berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikut yaitu ada bakal biji atau buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuatan. Selanjutnya ada tangkai bunga, berfungsi untuk menopang bunga atau penghubung ranting atau bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga, dan itulah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kelengkapan bunga dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bunga lengkap, yaitu memiliki 4 bagian utama mahkota, yaitu ada kelopak, benang sari, dan putih. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga istilah nama lain yaitu bunga sempurna, memiliki benang sari dan putih atau satu bunga. Jadi bunga lengkap adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga yang tidak lengkap, adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian. Bunga yang utama yaitu ada 4 bagian utama dari bagian bunga itu, yaitu adalah mahkota atau kelapa dan benang sari, dan juga ada putih. Sebagai contoh bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga ada bunga kelapa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap.
Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa.